Apakah Ulangan 4 ayat 44 membuktikan bahwa hukum Taurat hanya untuk bangsa Israel? Apakah bangsa Israel sama dengan bangsa Yahudi? Apakah Anda sebagai orang percaya merupakan bagian dari bangsa Israel? Shalom. Torah 30 menit bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami percaya bahwa Taurat masih berlaku saat ini, sampai bumi dan langit berlalu. Bagi kami Yehusha Kristus adalah Elohim, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Bangsa Yahudi mengatakan bahwa mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, karena mereka merupakan keturunan langsung Abraham. Apakah Yahuwah Bapa membeda-bedakan antara keturunan yang satu dengan keturunan lainnya? Perhatikan ayat berikut. Mengapa nama Esau tidak disebut oleh Yahuwah Elohim? Bukankah Esau merupakan keturunan langsung Abraham dan Ishak? Bukankah inilah yang dibangga-banggakan oleh bangsa Yahudi? Keturunan langsung Abraham. Sementara Esau yang merupakan cucu langsung Abraham, anak dari Ishak. Ishak yang merupakan anak perjanjian Yahuwah Elohim, namun namanya tidaklah disebut di Keluaran 3 ayat 15. Yohanes Pembaptis menolak membaptis ahli Farisi dan Taurat. Karena mereka tidaklah mengajarkan Taurat dengan benar, melainkan adat istiadat nenek moyang. Tetapi bukankah mereka adalah bangsa Yahudi yang merupakan keturunan langsung Abraham? Ya, tentu saja. Perhatikan kalimat, anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jelas sekali Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa konsep anak-anak Abraham tidaklah bicara mengenai genetik, ataupun garis keturunan. Tetapi bicara mengenai suatu keyakinan yang ditunjukkan dengan perbuatan. Karena keselamatan ditentukan oleh iman. Dan iman tanpa perbuatan artinya omong kosong. Suatu negara yang baik tidaklah membeda-bedakan apakah warga negaranya memiliki nenek moyang yang lahir di negara tersebut, ataupun tidak. Sebagai contoh, seorang warga negara asing, yang sudah hampir 10 tahun bekerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutuskan untuk menetap dan menjadi warga negara Indonesia. Apakah hukum yang berlaku untuk orang tersebut akan berbeda, setelah menjadi warga negara Indonesia? Dikarenakan ia adalah orang asing yang menjadi warga negara Indonesia? Tentu saja tidak. Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia, ataupun warga asing yang menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, bila ada warga negara Indonesia yang menolak dasar hukum negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka warga negara tersebut sudah sepantasnya dikeluarkan dari Indonesia. Menjadi warga negara bukanlah masalah garis keturunan, tetapi apakah Anda yakin mau menjadi bagian dari negara tersebut, dan mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Raja Firaun menyuruh Musa dan Harun beserta semua orang Israel, atau keturunan Yakub, keluar dari tanah Mesir. Karena malapetaka yang terus-menerus menimpa bangsa Mesir dengan menolak membebaskan orang Israel. Apakah hanya orang Israel saja yang keluar? Tidak, tetapi banyak bangsa lain yang turut serta keluar dari tanah Mesir. Pertanyaannya adalah, mengapa? Apakah karena kepemimpinan Musa dan Harun? Ataukah mereka mengagumi orang Israel? Tentu saja tidak. Tetapi bangsa-bangsa lain tersebut melihat bahwa Yahuwah Bapa beserta dengan Musa, Harun, dan orang-orang Israel. Jadi bisa dilihat bahwa yang keluar dari tanah Mesir tidak hanya orang-orang Israel, ataupun keturunan Yakub saja, melainkan juga bangsa-bangsa lain, non-keturunan Yakub. Sekali lagi, keturunan Yakub dan non-keturunan Yakub menjadi satu dan keluar dari tanah Mesir. Jika ada orang asing yang mau melakukan Taurat Yahuwah Bapa, maka orang asing tersebut akan menjadi bagian dari bangsa Israel. Jadi konsep orang asli Israel, ataupun non-Israel, tidaklah berdasarkan garis keturunan. Karena bangsa Israel bicara mengenai keyakinan. Dan barang siapa sudah menjadi bagian dari bangsa pilihan Yahuwah Bapa,
wajib melakukan semua Taurat-Taurat tanpa terkecuali. Karena hanya ada satu Taurat saja bagi bangsa Israel. Baik keturunan Yakub, ataupun non-keturunan Yakub. Bangsa Israel berbicara mengenai bangsa yang dipimpin langsung oleh Yahwa Elohim dengan satu peraturan yang sama, yaitu Taurat. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 mengutip apa yang tertulis di kitab-kitab Taurat, yang menjelaskan bahwa Elohim dari bapa Abraham, Ishak, dan Yakublah yang telah mengutus Yehusha Kristus kepada bangsa Israel. Ini adalah Elohim yang sama dari masa Nabi Mose. Apakah Yehusha Kristus datang untuk membagi dua kategori orang percaya? Bangsa Yahudi dan non-Yahudi? Tentu saja tidak. Yehusha Kristus tidak rasialis. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara keturunan Abraham dengan non-keturunan Abraham. Sekali lagi karena bangsa Israel adalah suatu bangsa yang bukan dikarenakan garis keturunan, tetapi keyakinan dan kepatuhan. Jika Anda memiliki iman bahwa Yehusha Kristus adalah utusan Yahwa Bapa, dan mau melakukan semua yang Bapa perintahkan, maka Anda akan disebut keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yang bukan dikarenakan garis keturunan. Ini adalah hal yang sama dengan apa yang tertulis di Kejadian 12 ayat 48, menjadi orang asli Israel yang tidak berdasarkan garis keturunan, yang sudah dibahas sebelumnya. Kata Yunani ateh mitos, kami lebih setuju bila diterjemahkan dengan larangan berdasarkan hukum. Karena ini tidak hanya anjuran, ataupun nasihat, ataupun larangan yang keras saja, melainkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi. Dan kata Yunani, kolao, lebih tepat diartikan, masuk menjadi bagian. Jadi Rasul Petrus hendak menjelaskan, bahwa di dalam bangsa Yahudi ada suatu aturan khusus untuk bangsa Yahudi. Yang tidak lain merupakan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Yahudi. Apakah itu? Apakah bergaul, atau masuk rumah yang bukan orang Yahudi dilarang? Tentu saja tidak. Agama Yahudi pada masa para rasul, adalah agama Yahudi yang sama pada saat ini. Berarti sesuatu yang dilarang pada masa tersebut, masih berlaku hingga saat ini. Bangsa Yahudi dididik dari kecil dengan agama Yahudi, termasuk Rasul Petrus. Sesuatu yang sudah mendarah daging, yang susah sekali dilepaskan. Sesuatu yang sudah diyakini oleh Rasul Petrus kebenarannya. Sehingga Elohim sendirilah yang harus mengajarkannya, mana yang benar, dan mana yang salah. Perhatikan kalimat, aku telah mengerti. Yang berarti sebelumnya Rasul Petrus tidak mengerti, tetapi setelah dibukakan oleh Roh Kudus, akhirnya ia pun mengerti. Bahwa Elohim tidaklah membeda-bedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Antara keturunan langsung Abraham dan non. Tetapi pengajaran apakah sebenarnya yang diajarkan oleh agama Yahudi, yang berhubungan dengan, bahwa non-Yahudi disebut juga bangsa yang najis, atau tidak tahir? Apakah dengan begitu bangsa Yahudi anti bangsa non-Yahudi? Negara Israel modern saat ini tidaklah hanya terdiri dari bangsa Yahudi saja, tetapi juga bangsa non-Yahudi. Yang berarti kepada bangsa non-Yahudi mereka pun menjalin hubungan yang baik. Jadi, peraturan apakah yang dimaksudkan yang ada di dalam agama Yahudi? Suatu ketika Rasul Petrus mendapatkan suatu penglihatan. Penglihatan mengenai Taurat-Taurat Yahwa Elohim, yaitu aturan mengenai binatang haram yang tidak boleh dimakan. Dan ada suatu suara yang menyuruh Petrus memakan binatang haram tersebut. Apakah jawaban Rasul Petrus? Ia menjawab dengan tegas, tidak. Mengapa? Jika ia tahu yang menyuruhnya adalah Elohim sendiri, mengapa ia tidak memakannya? Apakah maksudnya ayat ini? Apa yang dinyatakan halal oleh Elohim, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Karena penentuan halal dan haram tidaklah berdasarkan standar manusia, melainkan standar Elohim, yang berdasarkan Taurat. Berapa kalikah pernyataan ini dikatakan oleh Elohim kepada Rasul Petrus? Sebanyak 3 kali. Perhatikan kalimat berikut. Terangkatlah benda itu ke langit.
Yang berarti Rasul Petrus tetap tidak memakan binatang-binatang tersebut, bahkan setelah dinyatakan ketiga kalinya. Mengapa? Karena Rasul Petrus memiliki keyakinan bahwa Taurat-Taurat Yahwa Elohim tidak akan berubah, ataupun mengalami revisi, tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Taurat akan terus berlaku sampai bumi dan langit berlalu, sesuai apa yang dikatakan oleh Yehusha Kristus. Karena Rasul Petrus mengerti bahwa penglihatan ini adalah suatu metafora yang berhubungan dengan Taurat. Dan pada saat yang bersamaan, telah tiba 3 orang utusan Cornelius, perwira pasukan Itali, seorang non-Yahudi yang saleh. Tiga kali pernyataan haram dan halal di dalam penglihatan Rasul Petrus. 3 orang non-Yahudi datang menemuinya. Jelas sekali arti penglihatan tersebut mengenai manusia dan bukan mengenai makanan. Apa yang Elohim nyatakan di dalam Taurat binatang haram dan tidak boleh dimakan, akan tetap haram selama-lamanya. Karena halal dan haram bukanlah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, tetapi standarisasi yang dibuat pencipta alam semesta. Tetapi, ada sesuatu yang hendak ditentang oleh Elohim mengenai pengajaran di dalam agama Yahudi yang berhubungan dengan hukum Taurat. Ada suatu hukum di dalam agama Yahudi bahwa Taurat tidaklah boleh diajarkan, apalagi dikerjakan oleh orang-orang non-Yahudi. Taurat sesuatu yang eksklusif untuk bangsa Yahudi saja. Sementara apa yang tertulis di dalam Taurat tidaklah demikian. Bahwa Taurat berlaku untuk semua keturunan yang mau menjadi bagian dari umat pilihan Yahwa Elohim, yaitu menjadi bagian dari bangsa Israel. Agama Yahudi menyatakan haram mengajarkan Taurat kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, tetapi Elohim berpendapat sebaliknya. Adalah halal bagi bangsa-bangsa non-keturunan Abraham untuk diajarkan dan melakukan Taurat. Apa yang halal, yang dinyatakan Elohim, tidaklah boleh dikatakan haram. Bangsa Yahudi bukanlah bangsa Israel. Karena bangsa Yahudi berdasarkan garis keturunan, ataupun genetik. Sementara bangsa Israel berdasarkan iman percaya kepada Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Konsep rasisme, ataupun membedakan antara keturunan Yahudi dan non-Yahudi, tidak berasal dari Taurat, ataupun perintah Yahwa Elohim. Melainkan pengajaran dari agama Yahudi. Sehingga seseorang yang menyatakan Taurat khusus untuk bangsa Yahudi, dan bukan untuk semua orang percaya adalah penganut agama Yahudi, ataupun yang mempercayai pengajaran-pengajaran agama Yahudi adalah suatu kebenaran. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.